Studi kelayakan adalah salah satu tahap penting dalam perencanaan bisnis dan investasi. Ini merupakan proses yang komprehensif yang membantu individu, tim, atau perusahaan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan potensi kesuksesan suatu proyek atau usaha. Sebuah studi kelayakan yang baik dapat menjadi panduan yang kuat dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam artikel ini, kami akan membahas langkah-langkah utama dalam melakukan studi kelayakan yang efektif. 1. Identifikasi ide atau proyek. Langkah pertama dalam melakukan studi kelayakan adalah mengidentifikasi ide atau proyek yang akan dievaluasi. Ini bisa berupa usaha bisnis baru, ekspansi bisnis, pengembangan produk, atau investasi dalam aset tertentu. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dievaluasi. 2. Kumpulkan. Data setelah ide atau proyek teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan. Data ini dapat mencakup informasi pasar, analisis persaingan, data finansial, kebutuhan sumber daya, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Semakin lengkap data yang dikumpulkan, semakin akurat analisis studi kelayakan. 3. Analisis pasar. Analisis pasar adalah langkah penting dalam menentukan apakah ada permintaan yang cukup untuk produk atau layanan yang akan ditawarkan. Ini melibatkan pemahaman tentang target pasar, ukuran pasar, tren pasar, dan preferensi pelanggan potensial. 4. Analisis persaingan. Selain analisis pasar, penting juga untuk menganalisis persaingan di industri yang relevan. Siapa saja pesaing utama? Bagaimana posisi proyek Anda di pasar dibandingkan dengan pesaing? Apa keunggulan bersaing yang dapat dimiliki proyek Anda? 5. Analisis finansial. Analisis finansial adalah salah satu aspek kunci dari studi kelayakan. Ini mencakup perhitungan biaya awal, pendapatan yang diharapkan, proyeksi arus kas, dan tingkat pengembalian investasi, ROI. Analisis ini membantu dalam menilai apakah proyek akan menghasilkan keuntungan yang memadai. 6. Evaluasi risiko. Tidak ada proyek yang bebas dari risiko. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Ini termasuk risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko lainnya. 7. Pembuatan laporan studi kelayakan. Setelah semua data dikumpulkan dan analisis selesai, langkah terakhir adalah menyusun laporan studi kelayakan. Laporan ini harus mencakup semua temuan, analisis, dan rekomendasi.